Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Online yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin, kita akhirnya menjumpai hari raya Idul Fitri 1 Syawal setelah bersusah payah puasa selama 1 bulan penuh, beribadah, sholat tarawih, sholat witir, kemudian tadarus dan ibadah lainnya di malam hari. Kita akhirnya berpesta pada tanggal 1 Syawal tahun ini. Yang menjadi pertanyaan sering ditanyakan adalah bagaimana dalam tanggal 1 Syawal ini kita bersukacita. Apa batasannya, apa yang diperbolehkan, dan bagaimana contohnya dari baginda Kanjeng Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dari para sahabat yang hidup bersama beliau pada waktu dulu. Suatu kali pada hari raya, Abu Bakar radhiyallahu anhu sowan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus untuk menemui putri tercintanya yang menjadi istri Nabi, yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Namun Abu Bakar kaget karena di rumah Rasulullah, justru di depan Sayyidah Aisyah putrinya, ada 2 orang wanita yang sedang bernyanyi-nyanyi. Bahkan nyanyiannya itu dengan syair-syair yang dulu menjadi propaganda permusuhan di tengah kaum Ansor, yaitu klan atau suku Aus dan suku Khazraj, utamanya pada perang Bu'ath, puncak peperangan antara kaum Aus dan Khazraj yang kemudian didamaikan oleh baginda Kanjeng Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Melihat 2 perempuan yang bernyanyi-nyanyi di rumah Rasulullah ini, akhirnya Abu Bakar menegur putrinya. Kenapa putrinya mendiamkan? Kenapa Sayyidah Aisyah diam saja? Dikatakan oleh Abu Bakar, Abi mazmuri syaiton fi baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apakah suara-suara setan, nyanyian-nyanyian setan, karena itu lagu-lagu permusuhan, itu dinyanyikan, didendangkan di rumah panutan kita yang paling mulia, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Abu Bakar inginnya melarang perempuan-perempuan itu berdendang ria, menyanyikan lagu-lagu yang dulu menjadi propaganda permusuhan antara kaum Aus dan Khazraj. Wadzalika fi yaumil Id, riwayat menyebutkan demikian. Itu terjadi ketika hari Idul Fitri. Tapi melihat respon Abu Bakar terhadap 2 perempuan yang nyanyi-nyanyi di rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ternyata Rasulullah merespon di luar dugaan. Justru yang ditegur bukan istrinya Sayyidah Aisyah ataupun 2 perempuan yang sedang nyanyi-nyanyi itu, justru Abu Bakar yang ditegur karena menegur Sayyidah Aisyah dan 2 perempuan yang sedang bernyanyi-nyanyi. Ya Abu Bakar, inna likulli qaumin 'idan wa hadza 'iduna. Rawahu Muslim. Abu Bakar, setiap komunitas, setiap bangsa, setiap kelompok manusia itu mempunyai hari raya. Dan ini hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, ini adalah hari rayanya umat Islam. Kamu jangan larang lah orang hanya nyanyi-nyanyi kayak gitu kok dilarang pada hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Oleh karena itu hadis ini atau riwayat ini menjadi dasar bagi Imam Muslim untuk membuat bab dalam kitab sahihnya, yaitu babur rukhsati fil la'bi alladzi la ma'siyata fihi fi ayyamil Id. Imam Muslim menyatakan dengan berdasarkan riwayat ini bahwa dalam hari raya, entah itu hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha, maka diperbolehkan untuk bersukacita, untuk mengekspresikan kebahagiaan hari raya, entah itu dengan menyanyi, entah itu dengan bermain, entah itu bersenda gurau. Catatannya hanya satu, yang penting ekspresi kebahagiaan kita dalam hari raya itu bukan dengan kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur maksiat. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Kalau selain itu hanya sekedar nyanyi-nyanyi, hanya sekedar senda gurau, kalau konteks sekarang foto-foto bareng dan semisalnya, maka itu justru sunnah atau baik dilakukan ketika hari raya utamanya adalah hari raya Idul Fitri. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru melarang atau menghardik Abu Bakar yang
melarang orang untuk bernyanyi-nyanyi di rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, mari kita ekspresikan kebahagiaan kita pada hari ini, Hari Raya Idul Fitri 1443, dengan kegiatan-kegiatan yang positif, dengan kegiatan atau aktivitas yang menampakkan kebahagiaan. Bisa bernyanyi, bisa bersendau gurau, atau dalam konteks sekarang bisa selfie, foto-foto, buat video secara bersama dengan keluarga dan teman-teman kita sebagai bagian dari ekspresi kita atas kebahagiaan pada hari raya ini. Yang penting tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan agama atau mengandung unsur maksiat. Toh kalau kita sedang sedih, mungkin sedang punya target bisnis yang belum tercapai, mungkin punya target pribadi, apakah itu yang bersifat duniawi atau ukhrawi yang belum tercapai. Mungkin kita masih, sebagian orang ini masih punya hutang yang belum bisa melunasinya dan yang lain sebagainya, beban-beban hidup. Sementara pada hari raya ini, sementara kita letakkan dulu beban-beban hidup itu, mari kita berbahagia bersama di hari raya Idul Fitri. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.